Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu dimanapun adik-adik sekolah minggu berada. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga kita semua di dalam perlindungan Tuhan ya, amin. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi. Mari kita siapkan hati, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hati kami selalu melimpah dengan ucapan syukur karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan lagi. Tolong kami Tuhan dalam memahami setiap firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29. Kebun anggur Nabot. Ada seorang laki-laki bernama Nabot. Ia memiliki kebun anggur di Israel. Kebun ini sangat dekat dengan istana raja. Oleh sebab itu, Raja Ahab sangat menginginkan kebun anggur tersebut. Karena dekat dengan istana raja, maka Raja Ahab ingin membelinya atau menukar dengan tanah yang lain untuk Nabot. Ia ingin mengubah kebun anggur itu menjadi kebun sayur. Sekalipun raja berjanji akan menggantinya dengan tanah yang lebih luas dan baik atau dibayar dengan uang, Nabot tetap menolak dan tidak mau menjual atau menukarnya. Karena kata Nabot, itu adalah tanah warisan nenek moyangnya yang tidak boleh dijual kepada sembarang orang. Lalu Raja Ahab pulang dengan hati yang kesal. Ia marah karena Nabot tidak memberikan tanah itu kepadanya. Raja Ahab berbaring di tempat tidurnya dengan kesal hati. Ia memalingkan wajahnya serta tidak mau makan. Lalu istrinya yaitu Isabel datang dan bertanya kepadanya, apa yang membuatnya begitu kesal sampai-sampai raja tidak mau makan. Ahab menceritakan bahwa sesungguhnya ia menginginkan kebun anggur milik Nabot yang berada di samping istana. Namun Nabot menolak untuk memberikan kebun anggur itu. Ratu Isabel berjanji untuk segera memberikan kebun itu kepada raja. Ia meminta Ahab untuk tenang, bergembira, serta memberinya makan. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh Ratu Isabel agar Nabot mau memberikan kebun anggur miliknya? Jadi adik-adik, sang ratu menulis surat yang isinya memerintahkan para tetua untuk mengumumkan bahwa diadakan puasa di daerah Nabot tinggal. Dan Isabel juga menulis bahwa Nabot harus hadir dalam perkumpulan itu dan Nabot harus ditempatkan di bagian paling muka, tempat para orang-orang yang terhormat. Ya, kemudian dihadirkan dua orang yang jahat yang akan melawan dan menuduh Nabot telah melakukan kejahatan, sehingga Nabot dilempari dengan batu hingga mati. Surat itu diberi cap stempel kerajaan. Jadi harus dilakukan dan benar terjadilah demikian. Nabot dituduh dan dilempari dengan batu hingga ia mati. Segera sesudah kabar tentang kematian Nabot, Isabel, sang ratu, pergi dengan gembira memberitahu Ahab, sang raja, bahwa Nabot telah mati dan kebun anggur itu sekarang menjadi milik raja. Tentu saja Ahab sangat bahagia mendengar bahwa ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia segera bangun dan pergi ke kebun anggur itu dengan perasaan yang sangat bahagia. Tetapi Tuhan melihat segalanya. Tuhan tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Isabel dan Ahab. Allah mengutus nabinya, yaitu Elia, untuk datang menemui Ahab. Elia memberitahu Ahab bahwa betapa Allah tidak senang dengan perbuatan Ahab dan Isabel ini. Hanya karena keinginannya yang tidak dipenuhi, Ahab tega menuduh dan membunuh Nabot. Elia juga mengatakan kepada Ahab bahwa Ahab telah memperbudak dirinya untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tuhan akan menghukum keluarga Ahab.
Ketika Ahab mendengar semua yang dikatakan oleh Elia tadi, ia merasa sedih. Ia segera berpuasa kepada Tuhan dengan mengenakan kain kabung. Ia merendahkan diri di hadapan Tuhan sehingga Tuhan mengampuni Raja Ahab. Adik-adik, dari kisah Nabot, Ahab dan Isabel kita belajar banyak hal yang sangat berharga, yaitu Nabot adalah seorang yang takut akan Allah. Ia tidak mau menjual tanah miliknya walaupun dibayar dengan harga sebesar apapun. Prinsipnya sangat kuat, karena larangan untuk menjual tanah warisan adalah perintah Allah. Sedangkan Ahab adalah seorang raja yang memiliki sifat kekanak-kanakan, padahal dia adalah seorang raja yang seharusnya memiliki wibawa. Tetapi diceritakan tadi bahwa Ahab setelah menerima penolakan, mukanya menjadi muram. Ia berbaring dengan memalingkan mukanya dan dia tidak mau makan. Sedangkan Isabel, seorang perempuan yang jahat, licik, yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dan inilah pelajaran positif yang bisa kita ambil menjadi contoh dalam hidup kita, yaitu kesetiaan Nabot kepada perintah Allah. Kesetiaannya tidak dapat digoyahkan oleh materi sebesar apapun. Kita juga harus sama seperti itu adik-adik. Jangan mudah digoyahkan oleh tawaran-tawaran yang mengajak kita untuk melanggar perintah Allah. Iman kita kepada Tuhan harus kuat, karena kita akan menghadapi suka maupun duka, senang atau sedih. Jadi iman adalah hidup kita. Kita juga harus belajar untuk dapat menguasai diri, agar tidak dikuasai oleh nafsu serakah. Seperti Ahab, ketika kita menerima penolakan, itu bukan berarti kita harus merajuk lalu mengambek untuk menunjukkan betapa kerasnya keinginan kita itu. Bisa jadi Tuhan mau kita bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Oleh sebab itu Tuhan belum mendengar apa yang menjadi doa-doa kita. Tuhan belum menjawab doa kita. Dan dari Isabel kita juga belajar adik-adik bahwa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan itu sangatlah tidak baik dan begitu buruk di mata Tuhan. Kita harus ingat, dari semua keinginan kita di dunia ini, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dan yang terbaik itu Tuhan sedang kerjakan untuk kita. Nabot telah kehilangan nyawanya dan kebun anggurnya juga telah dirampas. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Allah memberi keadilan kepada Nabot dengan menghukum Ahab dan keluarganya. Sekalipun Ahab diampuni, tetapi hukuman buat keluarganya tetap berjalan. Itulah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk tidak serakah. Kami belajar untuk memiliki kehidupan yang setia kepada Tuhan, mengikuti setiap perintah Tuhan sama seperti Nabot. Tuhan, tolong kami dari hari ke hari dalam setiap langkah kaki kami, agar kami selalu hidup dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.